Jika kamu lahir di weton pahing, ada satu hal sing sengaja disembunyikan dari hidupmu. Bukan karena kamu sial, tapi karena rezekimu belum boleh dibuka sekarang. Dan yang mengejutkan, hampir semua weton pahing baru sadar saat usianya sudah lewat separuh jalan hidup. Primbon Jawa tidak pernah bicara soal cepat atau lambat. Ia hanya membaca pola. Dan weton pahing adalah salah satu weton dengan pola hidup paling unik. Banyak orang pahing merasa hidupnya berat sejak muda. Bekerja keras, tapi hasil selalu telat. Berusaha jujur, tapi justru sering tersingkir. Namun, Primbon mencatat sesuatu yang jarang dibahas, bahwa weton pahing tidak diciptakan untuk kaya muda, melainkan disiapkan untuk kaya raya ketika usia bertambah. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu, apakah Anda benar-benar weton pahing? Jika iya, tulis pahing di kolom komentar. Dan pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat rezeki besar Anda tertunda bertahun-tahun. Rahasia yang disembunyikan dalam hidup weton pahing. Ada satu kenyataan yang mungkin selama ini Anda rasakan, namun tidak pernah benar-benar Anda pahami. Sejak muda, hidup terasa seperti berjalan lebih berat dibanding orang lain. Bukan karena kurang usaha, bukan karena malas, justru karena terlalu sering berusaha, tapi hasilnya selalu datang belakangan. Anda bekerja keras, namun pengakuan sering jatuh ke tangan orang lain. Anda berjuang jujur, namun yang curang justru terlihat lebih cepat berhasil. Dan di titik tertentu, muncul pertanyaan yang diam-diam menyakitkan. Apakah hidup memang tidak berpihak padaku? Primbon Jawa menyebut fase ini bukan sebagai kesiaran, melainkan fase penahanan. Weton pahing adalah weton yang rizkinya tidak dilepas sembarangan. Bukan karena langit pelit, melainkan karena beban rizki besar tidak boleh jatuh ke tangan yang belum siap menanggungnya. Banyak weton pahing tidak sadar bahwa di balik keterlambatan hidupnya sedang dibangun satu hal yang jarang dimiliki orang lain, ketahanan batin. Primbon mencatat, jika rizki besar dilepas terlalu cepat kepada weton pahing, bukan kekayaan yang datang, melainkan kehancuran. Karena itu hidup pahing sering diatur dengan cara yang tidak nyaman, diuji kesabarannya, dibenturkan dengan kegagalan, dibiarkan jatuh, lalu bangkit lagi. Semua ini bukan kebetulan. Ada alasan mengapa orang pahing jarang benar-benar sombong. Ada sebab mengapa mereka lebih kuat saat krisis. Dan ada penjelasan mengapa ketika usia bertambah, arah hidup mereka justru mulai berbalik. Primbon Jawa menyebut, rizki weton pahing itu seperti bendungan. Semakin lama ditahan, semakin besar daya dorongnya saat akhirnya dibuka. Masalahnya, banyak weton pahing menyerah terlalu cepat. Mereka mengira hidupnya gagal, padahal sesungguhnya mereka sedang berada tepat sebelum pintu terbesar itu terbuka. Dan inilah yang membuat weton pahing berbeda. Bukan soal cepat kaya, melainkan kaya yang datang di waktu yang tidak disangka, ketika mental sudah matang, ketika nafsu sudah jinak, dan ketika keserakahan sudah kalah oleh kebijaksanaan. Jika Anda weton pahing dan hidup Anda terasa berat sejak muda, Primbon tidak menyebut Anda tertinggal. Primbon justru menyebut Anda sedang disiapkan untuk fase hidup yang tidak banyak orang mampu menjalaninya. Fase di mana rizki tidak lagi datang sebagai cobaan, melainkan sebagai anugerah yang bisa dijaga hingga akhir usia. Mengapa weton pahing selalu diuji lewat kegagalan besar? Bagi weton pahing, kegagalan bukan peristiwa sekali dua kali. Ia hadir berulang dengan wajah yang berbeda-beda. Kadang berupa usaha yang runtuh tepat saat hampir berhasil. Kadang dalam bentuk kepercayaan yang dikhianati. Atau keputusan hidup yang terasa benar namun berakhir menyakitkan. Banyak orang pahing bertanya dalam diam,
Kenapa hidupku selalu jatuh di saat yang tidak tepat? Primbon Jawa menjelaskan ini dengan tegas, karena jiwa pahing ditempa lewat kehilangan, bukan lewat keberuntungan. Weton pahing memiliki watak keras, mandiri, dan tidak mudah tunduk. Jika hidupnya terlalu mulus, ia cenderung mengandalkan ego dan keberanian semata. Dan itu berbahaya. Karena itu Primbon mencatat, Tuhan sering menarik rem dalam hidup pahing, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mematahkan kesombongan yang belum disadari. Setiap kegagalan besar yang dialami pahing selalu membawa satu pelajaran tersembunyi tentang batas, tentang sabar, dan tentang kerendahan hati. Anehnya, semakin besar kegagalan itu, semakin dalam perubahan batin yang terjadi. Orang pahing yang sudah jatuh berkali-kali biasanya tidak mudah panik, tidak gegabah mengambil risiko, tidak lagi tergoda janji manis jalan pintas. Primbon menyebut fase ini sebagai ngelmu sangsara, ilmu yang hanya bisa dipelajari lewat penderitaan. Dan ilmu inilah yang kelak membuat weton pahing mampu menjaga rejeki besar saat akhirnya datang. Banyak orang kaya jatuh miskin karena mereka tidak pernah belajar gagal. Sebaliknya, banyak weton pahing justru bangkit kuat karena sudah terlalu akrab dengan rasa jatuh. Di titik tertentu, kegagalan tidak lagi melukai, ia justru menjadi penunjuk arah. Orang pahing mulai bisa membedakan mana kesempatan yang benar dan mana jebakan yang hanya tampak menggiurkan. Primbon Jawa menegaskan, weton pahing yang belum jatuh, belum siap naik. Karena itu, jika hari ini Anda merasa kegagalan datang bertubi-tubi, usaha selalu mentok di tengah jalan, atau hidup seperti memaksa Anda berhenti sejenak, Primbon tidak menyebut itu akhir. Itu adalah proses pemurnian. Kegagalan sedang membersihkan niat, menyaring tujuan, dan menenangkan nafsu. Agar ketika rezeki besar benar-benar dibukakan, weton pahing tidak silau, tidak rakus, dan tidak kehilangan arah hidupnya. Dan inilah rahasia yang jarang disadari. Kegagalan besar bukan musuh weton pahing. Ia adalah guru paling kejam, sekaligus pelindung paling setia. Usia saat rezeki weton pahing mulai berbalik arah. Dalam Primbon Jawa, rezeki tidak pernah dihitung dengan jam atau hari. Ia dihitung dengan kedewasaan batin. Namun, tetap ada penanda waktu yang hampir selalu berulang pada weton pahing. Menariknya, sebagian besar orang pahing baru mulai merasakan perubahan hidup saat usia mereka tidak lagi muda. Primbon mencatat satu pola yang konsisten. Rezeki weton pahing mulai berbalik arah setelah usia 35 tahun. Bukan berarti sebelum itu tidak ada rezeki. Ada, namun sifatnya masih bocor, tidak menetap dan cepat habis. Sebelum usia ini, hidup pahing lebih banyak berisi percobaan. Salah langkah, bangkit. Salah percaya, belajar. Salah jalan, kembali ke awal. Namun, memasuki usia pertengahan, terjadi perubahan yang sulit dijelaskan secara logika. Pahing mulai lebih tenang dalam mengambil keputusan, tidak mudah tergiur tawaran cepat kaya, berani berkata tidak pada hal yang merugikan, mulai fokus pada satu jalur kehidupan. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu bali dalan, waktu kembali ke jalan sejati. Di usia inilah rezeki mulai berhenti mengalir keluar. Apa yang datang mulai bertahan. Apa yang diusahakan mulai tumbuh. Bagi sebagian pahing, tanda awalnya bukan uang besar, melainkan ketenangan batin. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, dan rasa yakin yang muncul tanpa sebab. Ini bukan hal sepele.
Primbon percaya, jika batin sudah tenang, maka rejeki akan datang tanpa banyak perlawanan. Pada usia 40-an, banyak weton pahing mulai merasakan stabilitas. Usaha yang dulu gagal, kini justru memberi hasil dari arah yang tidak disangka. Relasi yang dulu meremehkan, berbalik mencari bantuan. Dan yang paling khas, rejeki mulai datang bukan dari tenaga, melainkan dari kepercayaan dan pengalaman. Primbon menyebut fase ini sebagai panen sepi, panen yang tidak riuh, tidak mencolok, tapi terus mengalir. Menjelang usia 50 tahun ke atas, jika pahing mampu menjaga sikap dan laku hidupnya, rejeki tidak lagi datang sebagai ujian. Ia berubah menjadi penopang hidup. Di usia inilah, banyak weton pahing tidak lagi sibuk mengejar, karena yang datang sudah cukup, bahkan berlebih. Namun, Primbon juga memberi peringatan, jika di usia berbalik ini pahing kembali ceroboh, kembali dikuasai emosi dan keserakahan, maka arah rejeki bisa kembali melambat. Karena itu, usia berbalik arah bukan hadiah gratis. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh luka, sabar, dan keikhlasan. Jika hari ini Anda weton pahing dan usia Anda mendekati atau telah melewati fase ini, perhatikan baik-baik hidup Anda. Karena bisa jadi, tanpa Anda sadari, rejeki besar itu sudah mulai berjalan ke arah Anda. Tondo-tondo spiritual sebelum rejeki besar weton pahing datang. Dalam primbon Jawa, rejeki besar tidak pernah datang tiba-tiba. Ia selalu didahului oleh tanda-tanda halus yang sering dianggap sepele oleh kebanyakan orang. Khusus untuk weton pahing, tanda ini jarang berupa keberuntungan besar. Justru sebaliknya, ia muncul sebagai perubahan dalam diri dan lingkungan. Salah satu tanda paling awal adalah hati yang mendadak tenang tanpa sebab jelas. Bukan karena hidup menjadi mudah, melainkan karena batin tidak lagi gelisah seperti dulu. Masalah masih ada, tetapi tidak lagi menguasai pikiran. Primbon menyebut ini sebagai ademing ati, dingining hati sebelum rejeki dibuka. Tanda keloro adalah munculnya jarak alami dengan orang-orang yang dulu sangat dekat. Bukan karena bertengkar, melainkan karena arah hidup mulai berbeda. Orang pahing sering merasa lingkaran pertemanan yang menyempit, namun justru disitulah fokus hidup mulai menguat. Primbon percaya, rejeki besar tidak suka keramaian yang salah. Tanda ketelu adalah mimpi yang berulang dengan simbol tertentu. Bukan mimpi indah, melainkan mimpi sederhana namun membekas. Seperti berjalan sendirian di jalan panjang, membersihkan rumah lama, menyeberangi air tenang, melihat cahaya dari kejauhan. Dalam primbon, ini adalah isyarat bahwa fase lama sedang ditutup dan fase baru bersiap dibuka. Tanda kepapat adalah datangi ujian kecil yang terasa sepele, namun menguji kesabaran dan emosi. Misalnya, kehilangan barang kecil, salah paham yang tidak besar, tertunda sedikit rejeki. Primbon menilai ujian ini sebagai uji akhir pengendalian diri. Jika weton pahing mampu melewatinya dengan tenang, maka pintu besar akan dibuka tanpa banyak hambatan. Tanda kelima yang jarang disadari adalah munculnya rasa tidak nyaman saat melakukan hal yang dulu terasa biasa. Hati menolak kebohongan, batin gelisah saat berbuat curang, dan rasa bersalah muncul lebih cepat. Ini bukan kelemahan, ini tanda kesadaran batin naik tingkat. Primbon menyebutnya eling sadurunge sugih, ingat sebelum kaya. Karena kekayaan tanpa kesadaran hanya akan membawa kehancuran. Banyak weton pahing gagal memanen rejeki besar karena mengabaikan tanda-tanda ini. Mereka terburu-buru mengira rejeki harus dikejar, padahal sedang diminta bersiap.
Primbon menegaskan, ketika tanda-tanda ini muncul bersamaan, itu berarti rejeki tidak lagi jauh. Ia sedang mendekat, mengamati, menunggu apakah weton pahing cukup matang untuk menerimanya. Jika Anda weton pahing dan belakangan ini merasakan perubahan-perubahan halus ini, jangan panik, jangan pula sombong, karena bisa jadi hidup sedang memberi tanda paling sunyi sebelum pintu rezeki terbesar Anda benar-benar terbuka. Primbon Jawa selalu memberi dua hal bersamaan, potensi besar dan peringatan keras. Dan untuk weton pahing, peringatannya tidak main-main. Karena rizki yang disiapkan untuk pahing bukan rizki kecil. Ia besar, berat, dan berumur panjang. Maka kesalahan kecil pun bisa berdampak besar. Pantangan pertama weton pahing adalah sombong dalam diam. Bukan sombong yang terlihat, melainkan perasaan merasa paling kuat, paling menderita, atau paling berjasa. Primbon menilai kesombongan batin jauh lebih berbahaya daripada kesombongan lisan. Banyak weton pahing gagal naik bukan karena pamer, tetapi karena merasa hidup paling berat, lalu menutup hatinya dari nasihat. Pantangan kedua adalah menyimpan dendam terlalu lama. Weton pahing dikenal pendiam, namun emosinya dalam. Sekali terluka, bisa disimpan bertahun-tahun. Primbon menyebut dendam sebagai pengikat rizki. Rizki yang seharusnya mengalir menjadi tertahan karena batin tidak mau melepaskan. Bukan berarti harus melupakan, tetapi berhenti membiarkan luka menguasai keputusan hidup. Pantangan ketiga adalah berubah serakah saat rizki mulai naik. Ini ujian paling berbahaya. Saat pahing mulai merasakan kelancaran, datang godaan untuk mengambil lebih cepat, lebih banyak, dan lebih berani. Primbon memperingatkan, rizki pahing itu bertingkat. Jika memaksa naik sebelum waktunya, yang jatuh bukan hanya usaha, tetapi juga ketenangan hidup. Pantangan keempat adalah meremehkan orang kecil. Primbon Jawa sangat tegas soal ini. Banyak rizki besar justru datang lewat jalan yang sederhana dan tidak terduga. Jika pahing mulai memandang rendah orang lain, menyakitkan dengan kata atau sikap, maka jalur rizki bisa berpindah arah. Bukan hilang, tetapi menjauh. Pantangan kelima adalah mengabaikan nasihat orang tua atau figur sepuh. Bukan soal benar atau salah, melainkan soal restu batin. Primbon percaya, rizki besar membutuhkan restu yang tenang. Tanpa itu, harta datang, tetapi tidak memberi rasa cukup. Banyak weton pahing yang secara materi berhasil, namun batinnya kosong, karena melanggar pantangan ini. Yang paling berbahaya dari semua pantangan ini adalah sebagian besar terlihat sepele. Tidak terasa seperti dosa besar. Tidak tampak seperti kesalahan fatal, namun efeknya bekerja perlahan, menggerogoti arah hidup tanpa disadari. Primbon menegaskan, rizki besar itu tidak dibatalkan, tetapi bisa ditunda sangat lama. Jika Anda weton pahing dan merasa hidup seperti berhenti di satu titik, bukan mustahil ada satu pantangan yang tanpa sadar sedang Anda langgar. Dan kabar baiknya, selama disadari dan diperbaiki, jalur rizki masih bisa diluruskan kembali. Karena bagi weton pahing, Tuhan tidak mencabut rizki. Ia hanya menunggu kesiapan hati. Saat rezeki tidak lagi dikejar, tapi dijaga. Jika Anda telah mendengarkan sampai di titik ini, berarti ada bagian dari diri Anda yang merasa sedang dibicarakan. Weton pahing memang tidak ditakdirkan untuk hidup yang riuh dan penuh pamer. Jalannya sunyi, berliku, dan sering terasa berat. Namun justru disitulah kekuatannya. Primbon Jawa tidak pernah menjanjikan kekayaan yang datang cepat. Yang dijanjikan adalah kekayaan yang bertahan. Bagi weton pahing, hidup bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai, tetapi siapa yang masih berdiri ketika banyak orang sudah kehabisan arah. Setiap kegagalan yang pernah Anda alami bukan catatan hitam, melainkan lapisan pelindung. Ia membentuk kehati-hatian,
mengasah kebijaksanaan, dan menyiapkan Anda untuk memegang sesuatu yang besar tanpa kehilangan diri. Mungkin hari ini Anda belum merasa kaya, mungkin hidup masih menuntut lebih banyak sabar. Namun Primbon mengingatkan, rejeki terbesar sering datang ketika hati sudah tidak lagi memaksa. Saat Anda berhenti membandingkan diri dengan orang lain, saat Anda fokus memperbaiki sikap, bukan nasib, dan saat Anda menerima bahwa jalan hidup Anda memang berbeda sejak awal. Jika Anda weton pahing, percayalah, tidak ada satupun kesabaran yang sia-sia, tidak ada satupun luka yang tidak bermakna. Semua itu sedang disusun menjadi satu kehidupan yang tenang, cukup, dan bermartabat di usia yang banyak orang lain justru mulai kelelahan. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda, tanpa perlu menjawab keras-keras, apakah hidup Anda terasa berat sejak muda? Namun belakangan ini mulai ada perubahan halus yang sulit dijelaskan dengan logika. Jika iya, bisa jadi Anda sedang berada di fase yang dibicarakan Primbon sejak tadi. Tulis pahing di kolom komentar, bukan untuk pamer, tetapi sebagai penanda bahwa Anda sadar sedang berada di jalan hidup Anda sendiri. Tekan subscribe, karena di video berikutnya saya akan membahas weton lain yang sering tanpa sadar menukar rezekinya dengan orang terdekat. Dan terakhir, jika konten ini terasa menenangkan atau membuka sudut pandang baru, bagikan kepada satu orang saja, yang menurut Anda sedang butuh memahami hidupnya. Karena bisa jadi, yang paling mereka butuhkan saat ini bukan nasihat, melainkan pengertian. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga jalan hidup Anda selalu dijaga dalam keseimbangan, ketenangan, dan rezeki yang cukup sampai akhir usia.